Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 2 yang beranggota 5 orang. Yang pertama, Dani Iskandar, Auliani Agustin, Fajar Abrian Najis. ini Anita, ini Widyasari. Banyak penerapan reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari, termasuk dalam objek pengolahan limbah, yang tentu saja dalam bentuk hal yang positif. Tapi pertama-tama kita akan menjelaskan apa yang dimaksud dengan reaksi redoks dan limbah. Pengertian reaksi redoks atau reduksi oksidasi berdasarkan pengikatan dan pelepasan oksigen. Reduksi adalah reaksi pelepasan oksigen dari suatu senyawa. Oksidasi adalah reaksi pengikatan atau penggabungan oksigen oleh suatu zat berdasarkan pengikatan dan pelepasan elektron. Reduksi adalah reaksi pengikatan elektron. Oksidasi adalah reaksi pelepasan elektron berdasarkan pertambahan dan penurunan bilangan oksidasi. Reduksi adalah reaksi penurunan bilangan oksidasi. Oksidasi adalah reaksi pertambahan bilangan oksidasi. pengertian limbah. Secara umum yang disebut limbah adalah bahan sisa yang dihasilkan dari suatu kegiatan dan proses produksi baik pada skala rumah tangga, industri, pertambangan, dan sebagainya. Bentuk limbah tersebut dapat berupa gas dan debu, cair atau padat. Di antara berbagai jenis limbah ini, ada yang bersifat beracun atau berbahaya dan dikenal sebagai limbah bahan berbahaya dan beracun. Limbah B3. Definisi dari limbah B3 berdasarkan Bapeda 1995 ialah setiap bahan sisa, limbah atau kegiatan proses produksi yang mengandung bahan berbahaya dan beracun. B3 karena sifat beracun, mudah terbakar, aktivitas yang bersifat menghancurkan, serta konsentrasi atau jumlahnya yang baik secara langsung maupun tidak langsung dapat merusak, mencemarkan lingkungan atau membahayakan kesehatan manusia. Reaksi redoks terhadap pengolahan limbah. Salah satu penerapan konsep reaksi redoks dalam kehidupan sehari-hari adalah dalam bidang pengolahan limbah. Prinsip dasar yang dipergunakan adalah teroksidasinya bahan-bahan organik maupun anorganik sehingga lebih mudah diolah lebih lanjut. Limbah merupakan salah satu pencemar lingkungan yang perlu dipikirkan cara-cara mengatasinya untuk menjaga dan mencegah lingkungan tercemar akibat akumulasi limbah yang semakin banyak. Berbagai upaya telah banyak dilakukan untuk memperoleh teknik yang cepat dan efisien sesuai kondisi lokal. Berbagai tipe penanganan limbah cair dengan melibatkan mikroorganisme telah dikerjakan di Indonesia, yaitu sedimentasi, kolam oksidasi, trickling filter, lumpur aktif, dan septic tank. Pengolahan limbah secara kimia. Agar terjadi pengendapan logam-logam berat atau secara fosfor, air diberi perlakuan khusus terlebih dahulu dengan pengondisian pH air. Penyisihan logam berat atau senyawa fosfor dilakukan dengan penambahan larutan alkali, misalnya air kapur, sehingga membentuk endapan hidroksida dari logam-logam tersebut atau endapan hidroksiapatit. Hidroksiapatit adalah suatu kalsium fosfat keramik terdiri atas kalsium dan fosfat dengan perbandingan 1:67. Berasal dari rangka sejenis binatang karang dan melalui proses hidrotermal. Bahan ini akan diubah menjadi hidroksiapatit. Komposisi kimia hidroksiapatit adalah CaLO dalam kurung P04 MOH tutup kurung 2. Penghilangan bahan-bahan organik beracun seperti fenol atau zat kristal tak berwarna yang memiliki bau khas dan sianida atau senyawa kimia yang mengandung kelompok cyano-CN. Pada konsentrasi rendah dapat dilakukan dengan mengoksidasinya dengan klor C12
kalsium permanganat, aerasi, ozon hidrogen peroksida. Pada dasarnya kita dapat memperoleh efisiensi tinggi dan pengolahan secara kimia. Akan tetapi biaya pengolahan menjadi mahal karena memerlukan bahan kimia. Sementara itu, pengolahan limbah secara kimia dibagi menjadi dua, yaitu 1. Sedimentasi. Sedimentasi adalah proses pemisahan padatan yang terkandung dalam limbah cair oleh gaya gravitasi. Pada umumnya, proses sedimentasi dilakukan setelah proses koagulasi dan flokulasi atau penyaringan bahan-bahan dari tidak dapat diendapkan menjadi mudah diendapkan, di mana tujuannya adalah untuk memperbesar partikel padatan sehingga menjadi lebih berat dan dapat tenggelam dalam waktu lebih singkat. Sedimentasi bisa dilakukan pada awal maupun pada akhir dari unit sistem pengolahan. Jika kekeruhan dari aliran tinggi, sebaiknya dilakukan proses sedimentasi awal atau primary sedimentation, didahului dengan koagulasi dan flokulasi. Dengan demikian akan mengurangi bahan pada tahap berikutnya. Sedangkan sedimentasi sekunder yang terletak pada akhir tahap gunanya untuk memisahkan dan mengumpulkan lumpur dari proses sebelumnya atau activated sludge OD dan sebagainya, di mana lumpur terkumpul tersebut dipompakan ke unit pengolahan lumpur tersendiri. 2. Lumpur aktif activated sludge. Lumpur aktif mengandung bakteri-bakteri ergo yang berfungsi sebagai oksidator. Bahan organik tanpa menggunakan oksigen berlarut dalam air sehingga harga biologi oksigen dinamo kebutuhan oksigen biologis untuk memecahkan bahan buangan di dalam air oleh mikroorganisme dapat dikurangi. Zat-zat organik dioksidasi menjadi CO2, H2O, NH2 dan sel biomasa baru. Proses lumpur aktif berlangsung di tangki erasi. Di kolam tersebut berlangsung proses oksidasi limbah organik, karbohidrat, protein, minyak. Hasil oksidasi senyawa organik adalah CO2, H2O, sulfat, nitra, dan sulfat. Oksigen yang diperoleh untuk oksidasi diperoleh dari proses fotosintesa alga yang hidup di tangki erasi. Tahap pengolahan limbah: 1. Tahap primer, 2. Tahap sekunder, 3. Tahap tersier.